Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Mas Soni dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 4 akan mempresentasikan tentang Business Psychological Framework. Kelompok kami beranggotakan ada Alia Putri Siregar, Arif Fajar, Gibi Arsyarika, Gina Gania, dan juga Halida Zia. Oke, langsung aja. Jadi Business Psychology Framework ini menjelaskan bagaimana ilmu psikologi digunakan dalam dunia bisnis, dengan tujuan untuk membantu perusahaan menentukan arah, mengatur organisasi, dan mengembangkan karyawannya supaya bisnis dapat berjalan lama, unggul, dan membawa kebahagiaan bagi semua pihak. Dimulai dari yang pertama, yaitu ada Strategic Direction Capital. Jadi bagian ini adalah fondasi awal bisnis. Jadi kalau arah bisnisnya tidak jelas, perusahaan akan bingung mau kemana. Nah, SDC ini memiliki 4 komponen. Yang pertama ada Philosophy and Values. Dia menjelaskan alasan berdirinya bisnis dan nilai-nilai yang dipegang. Misalnya, apakah bisnis hanya mengejar keuntungan atau juga ingin bermanfaat bagi masyarakat. Nilai-nilai ini akan memengaruhi semua keputusan perusahaan. Yang kedua ada Vision and Mission. Visi adalah gambaran besar tujuan akhir bisnis, sedangkan misi adalah langkah nyata untuk mencapainya. Yang ketiga ada Business Objective and Target. Jadi setelah visi dan misi jelas, barulah ditentukan target konkret seperti meningkatkan penjualan 20% per tahun atau membuka cabang baru. Lalu yang terakhir ada strategic intent, yang merupakan niat dan arah strategi jangka panjang yang mencakup tujuan utama, indikator keberhasilan, dan rencana strategi. Oke, selanjutnya itu yang kedua ada organizational capital. Jadi kalau arahnya sudah jelas, perusahaan butuh sistem dan struktur yang kuat agar bisa jalan. 4 hal pentingnya, yang pertama itu ada leadership and management. Jadi pemimpin itu berperan mengarahkan dan memotivasi agar semua bekerja dengan tujuan yang sama. Yang kedua itu ada organizational culture. Jadi budaya kerja itu adalah kebiasaan dan nilai yang hidup dalam perusahaan. Budaya positif membuat karyawan lebih kompak dan semangat, sedangkan budaya negatif bisa membuat kerja kurang efektif. Kemudian yang ketiga itu ada infrastruktur dan manajemen teknologi. Jadi teknologi dan sistem kerja ini membantu pekerjaan jadi lebih cepat dan efisien, misalnya lewat sistem data atau komunikasi digital. Kemudian ada knowledge and information management. Jadi data dan informasi yang dikelola dengan baik itu membantu perusahaan mengambil keputusan yang tepat. Jadi organizational capital ini adalah sebagai mesin penggerak agar strategi itu bisa dijalankan dengan baik. Baik, selanjutnya ada human capital, yaitu seluruh sumber daya manusia yang menjadi inti keberhasilan sebuah organisasi atau perusahaan. Jadi pada human capital ini berfokus pada pengembangan potensi, kompetensi, dan kesejahteraan SDM. Nah, di human capital ini ada 4 jenis kompetensi utama. Yang pertama itu ada individual competence, yaitu kemampuan dan keahlian individu dalam melaksanakan tugas. Seperti mencakup skill, pengetahuan, dan motivasi kerja. Lalu yang kedua ada teamship competence, yaitu kemampuan bekerja sama dalam tim. Jadi keberhasilan organisasi itu nggak cuma bergantung pada sebuah kehebatan individu, tapi juga pada kerja tim yang solid dan saling mendukung. Lalu selanjutnya ada organizational competence, yaitu kemampuan kolektif organisasi dalam memecahkan sebuah masalah, beradaptasi dengan perubahan, dan berinovasi dengan bersama secara tim. Lalu yang terakhir ada social dan environmental competence, yaitu kesadaran terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan.
Jadi organisasi yang baik itu nggak cuma fokus pada sebuah keuntungan, tapi juga memberi dampak positif pada lingkungan sekitarnya. Nah, di bagian ini ada dua hasil utama dari Business Psychology Framework, yaitu productivity dan psychological well-being. Nah, yang pertama itu productivity. Ini berhubungan dengan seberapa baik kinerja bisnis berjalan. Jadi, kita lihat dari seberapa efisien pekerjaan dilakukan, seberapa besar hasil atau keuntungan yang dicapai, dan seberapa inovatif perusahaan bisa berkembang. Jadi, intinya semakin tinggi produktivitas, semakin baik pula hasil bisnis yang didapat. Lalu yang kedua ada psychological well-being. Kalau yang ini lebih berfokus pada kesejahteraan psikologis karyawan. Jadi bukan cuma tentang kerja keras, tapi juga tentang bagaimana mereka merasa bahagia, dihargai, dan punya kesehatan mental yang baik di tempat kerja. Karena kalau karyawan merasa nyaman dan bahagia, otomatis kerja mereka juga jadi lebih maksimal, produktivitasnya pun ikut naik. Lalu selanjutnya kita masuk ke bagian business result atau hasil akhir dari keseluruhan proses dalam business psychology framework. Di sini hasil utama yang ingin dicapai adalah sustainable business excellence dan happiness. Jadi artinya bisnis yang tidak hanya unggul dalam hal keuntungan, tetapi juga bisa bertahan lama dan membawa kebahagiaan bagi semua pihak, mulai dari pemilik, karyawan, sampai masyarakat. Jadi bisnis yang sukses bukan cuma yang dapat profit besar, tapi juga yang bisa tetap berjalan dengan baik tanpa merugikan lingkungan dan tetap memperhatikan kesejahteraan orang-orang di dalamnya. Selain itu, ada juga faktor yang tidak kalah penting, yaitu external force. Ini adalah pengaruh dari luar perusahaan seperti perubahan aturan pemerintah, kondisi pasar, perkembangan teknologi, atau tren sosial yang berubah. Jadi semua faktor ini bisa mempengaruhi bisnis secara langsung. Jadi perusahaan harus peka dan siap menyesuaikan diri agar tidak tertinggal. Next. Oke, feedback. Jadi feedback ini semacam proses umpan balik, di mana hasil yang sudah dicapai akan dijadikan bahan evaluasi. Misalnya, kalau ternyata produktivitas menurun, perusahaan bisa meninjau lagi strategi, sistem kerja, atau kesejahteraan karyawan untuk diperbaiki. Kalau hasilnya bagus, perusahaan bisa melanjutkan cara yang sama atau mengembangkan supaya bisa lebih baik lagi. Tujuannya adalah supaya perusahaan bisa terus belajar dan berkembang. Berikutnya ada beberapa feedback untuk perusahaan. Yang pertama ada untuk human capital feedbacknya adalah recurrenting competencies, yang berarti kemampuan dan keahlian yang terus dikembangkan secara berulang. Artinya kompetensi individu, tim, dan organisasi tidak boleh statis. Di sini harus terus diperbarui dan disesuaikan dengan perubahan zaman, teknologi, maupun kebutuhan bisnis. Di sini, pengembangan SDM bersifat berkelanjutan dan menjadi siklus pembelajaran yang tidak pernah berhenti. Intinya, recurrenting itu adalah penguatan dan pembaruan kemampuan manusia secara berulang agar tetap relevan dan produktif. Lalu kemudian di bagian feedback sini adalah revitalize organizational capital. Yang mana ini masuk ke bagian organizational capital atau modal organisasi. Maknanya adalah menyegarkan atau memperbarui sistem dan budaya organisasi supaya tetap efektif dan tidak usang. Misalnya, memperbarui struktur organisasi, terus cara kerja, lalu teknologi manajemen, atau budaya kerja agar lebih sesuai dengan kondisi sekarang. Baik, jadi intinya pada strategic direction capital ini sebuah panduan yang menyatukan seluruh kebutuhan penting pada organisasi, mulai dari arah dan nilai dasar, pengelolaan sumber daya manusia, sampai bagaimana cara organisasi menghadapi dunia luar. Nah, tujuan akhirnya itu bukan cuma untuk meraih kesuksesan suatu bisnis, tapi juga menciptakan lingkungan kerja yang manusiawi, berkelanjutan, bertahan lama, dan bermakna bagi semua pihak yang terkait. Sekian dari kelompok 4, terima kasih.